Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan ya beberapa contoh pemakaian dari hukum Newton ya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah sama ya dengan massa dikalikan dengan kecepatan benda tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita ambil dalam memecahkan persoalan ya, kita harus menggambarkan seluruh komponen gaya yang bekerja pada benda ya. Contohnya, kalau sebelumnya di SMA ada di katrol ya, terus ada buku yang ditarik di atas meja. Nah, contohnya ini ya, kita ingin menganalisa, gerak sebuah balok pada bidang miring ya. Pada bidang miring. Contohnya gambarnya seperti ini. Oke, ini lantai ya. Oke. Miring ya. Oke. Katakanlah di sini ada baloknya. Ini ditarik nih. Oke, ini lantai yang tadi ya. Oke, berarti di sini ada sudut yang terbentuk. Contohnya gambarnya seperti ini ya. Jadi ada balok ditarik ke atas ya. Nah, yang pertama kita harus bisa menggambarkan diagram gaya benda bebas ya, yang melukiskan seluruh gaya yang bekerja pada balok. Kalau kita gambarkan kan seperti ini. Ini berarti 2 dimensi ya, ada sumbu X, ada sumbu Y. Nanti kalau kita gambarkan, oke, ini lantai ya. Ini lantai, lalu ini garis miring ya, yang benda miringnya. Oke, lalu ini kalau kita tarik gaya normalnya ya, nanti ke sini. Ini kalau diproyeksikan berarti seperti ini. Jadi di sini ada F1 ya. F1, di sini ada theta ya. Lalu ini ada F2. Ini disebut Y ya. Karena kalau digambarkan kan seperti ini diagram kartesian. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini F2-nya F2Y. Oke. F1 ada F2. Nah, ini theta. Nah, kan balok tuh ada di sini ya. Balok ada di sini. Nah, ke bawah juga ada gaya ya. Gaya apa? Ada gaya gravitasi ya. Tegak lurus. Oke, ada gaya gravitasi, besarnya tuh M, massa dikalikan dengan G. Ya. Oke, ini ada theta. Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Oke. F1 ini
tadi kan ditarik, berarti F1 ini adalah gaya oleh tali ya, gaya oleh tali pada balok. Sedangkan untuk yang F2 ini apa? F2 ini tak lain adalah gaya normal ya, gaya normal yang mempunyai arah tegak lurus terhadap bidang ya. Bidangnya mana? Bidangnya ini, yang miring, bukan ini. Kan baloknya di atas bidang miring. Dan di sini katakanlah tidak dianggap tidak ada gesekannya, maka gaya normal ini adalah satu-satunya gaya pada pada balok ya. Jika ada gesekan, maka pada benda akan bekerja gaya yang lainnya, yaitu sejajar dengan permukaan bidang. Nah, adapun untuk menghitungnya nanti tinggal satu-satu ditinjau seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sumbu Y, di sumbu X tinjau satu-satu. Kalau dari kasus ini, nah bagaimana kita menentukan F1 dan F2-nya? Karena balok berada dalam keadaan diam jika tidak dipercepat. Nah, jika tidak dipercepat, berarti F1 tambah F2 tambah mg itu sama dengan 0 ya. Nah, supaya persoalan lebih mudah, kita ambil sistem koordinatnya pada sumbu X, pada bidang miring, dan sumbu Y tegak lurus bidang miring. Nah, dengan pilihan sistem koordinat seperti yang sudah digambarkan ini ya, kita dapat mendapatkan gaya-gaya di setiap komponen ya. Berarti F sama dengan mg sin theta ya. F1 nih. F2 sama dengan mg cos theta. Masih ingat ya, kalau di sumbu ini sumbu X di sumbu Y ini pakai sin. Nah, dari sini bisa dijabarkan ke sini ya, di substitusi. Ini sebagai contoh gambaran bagaimana kita menganalisis soal ya. Terus biasanya ada lagi soal yang seperti ini. Meja, lalu ini ada 2 massa, lalu di tengahnya ada katrol, ditarik nih, set. Ada M1, ada M2 ya. Katakanlah sebuah balok dengan massa M1 terletak pada suatu permukaan horizontal ya. Oke, ini M1 ya. M1 ini M2. Katakanlah ini licin permukaannya ya, dan ditarik dengan seutas tali yang dihubungkan dengan balok lain yaitu M2. Nah, si katrol dianggap tidak mempunyai massa dan gesekan. Jadi si katrol ini hanya berfungsi untuk membelokkan arah gaya tarik tali. Nah, biasanya ditanyakan hitunglah percepatan sistem dan gaya tarik pada tali. Berarti yang ditanyakan A dan tegangan tali ini ya. Sebelum kita masuk ke rumus, kita gambarkan dulu diagram bebasnya. Berarti ini X ya, ini X, ini Y. Berarti yang ke bawah ada M kali Y, ada gaya berat, lalu ke atas ada T ya. Oke. Nah, ini untuk yang ini untuk diagram bebas untuk masa kedua. Nah, untuk yang M1 tinggal di sini aja ya. Lebih gampang ada M1 ya. Oke, yang ini M2 ya, ini M1G, lalu ini sumbu X sumbu Y ya.
Jelas kalau ke bawah ada gaya gravitasi, berarti ada gaya normal, ada tegangan tali ya. Nah ini untuk yang M1, kebayang nggak? Jadi seperti ini, ke atas ada gaya normal, tegak lurus terhadap bidang, ke bawah ada gaya berat M kali G ya. Terus ke sini dipengaruhi oleh tegangan dari katrol. Sedangkan untuk yang M2 ada tegangan tali yang arahnya ke atas ya. Lalu ada gaya gravitasi. Jadi ini cara menggambar diagram bebasnya ya. Jadi satu-satu nanti dihitung seperti itu. Ini hanya contoh saja. Untuk soal-soalnya nanti diberikan secara langsung saja ya. Oke, baik. Mungkin untuk contoh penerapan pemakaian hukum Newton cukup sekian ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak bahas di hukum 2 Newton. Oke, baik, terima kasih.